Sahabat Oikumene masih dalam Rakernas PGIW SAG se-Indonesia. Topik lain yang juga hangat didiskusikan adalah tentang tantangan keesaan gereja di Indonesia dengan narasumber Pendeta J.K. Manuputi dan Pendeta Arlianus Larosa. Pendeta J.K. Manuputi sebagai Sekum PGI menyampaikan beberapa poin tantangan relasi ekumenis yang meliputi mencairnya batas denominasi, berkembangnya kecenderungan believing without belonging, merumuskan dan mengembangkan model eklesiologi dan dinamika yang inklusif dan terbuka kepada karunia-karunia roh yang dapat dibagikan, mengembangkan pemahaman ekumenis yang berpusat pada kehidupan, tidak sekadar manusia, sejarah, dan dunia, merumuskan kembali komitmen misi dan pemuritan yang berjuang untuk transformasi dunia yang tidak adil dengan memulainya dari gereja sendiri dan mengalir dalam solidaritas dengan mereka yang tertindas. Meluasnya pendangkalan kehidupan spiritual, bahaya kekosongan jiwa, keterasingan, dan kesepian, serta spirit individualisme. Ada penguatan spiritualitas berbasis keluarga dan spiritualitas keugaharian. Mengembangkan PGI sebagai titik hubung ekumenis untuk mengelola dan mengembangkan relasi yang pro hidup di antara gereja-gereja anggota maupun dalam jejaring yang lebih luas ekumenis yang fungsional dan relasional. Respons teologis kontekstual gereja-gereja yang berfokus pada keberlanjutan, pembaruan, dan pemulihan ciptaan. Ada mitigasi dan adaptasi krisis iklim, perlindungan masyarakat adat, mengembangkan gereja yang tangguh bencana. Pendeta Arlianus Larosa sebagai Ketua Umum PGIW DKI Jakarta dalam topik tantangan keesaan gereja menyampaikan 4 poin penting yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan dokumen 4 Komitmen Keesaan Gereja 2019-2024. Yang pertama adalah kekurang arifan menghargai dan mengatasi perbedaan. Dalam penjelasannya, Pendeta Arlianus mengatakan bahwa PGIW DKI Jakarta mengalami kesulitan dalam merespons permohonan gereja anggota PGI untuk menjadi anggota PGIW DKI karena adanya penolakan dari gereja anggota PGI. Penolakan terjadi karena masalah antar sinode. Kita juga menemukan sinode gereja anggota yang karena kekurang arifan merespons perbedaan internal menghasilkan 2 kepemimpinan dan lalu saling klaim sebagai lembaga yang sah. Menurut Pendeta Arlianus Larosa, ketegasan dan kejelasan rumusan tata gereja setiap gereja anggota dalam menangani perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul menjadi sangat penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kedua, dokumen yang tidak terejawantahkan. Pendeta Arlianus Larosa mengatakan dibutuhkan cara yang lebih jitu untuk menolong para pemimpin gereja anggota sehingga dokumen-dokumen ekumenis dapat memengaruhi isi pembangunan jemaat di sinode masing-masing. Yang ketiga, oikumene dalam aksi dan peran lembaga. Pendeta Arlianus menyoroti pergumulan sinode gereja yang masih berkutat dengan upaya pemenuhan kebutuhan para pelayan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana gereja dapat terlibat secara signifikan dalam memperhatikan, membantu, memerdekakan, dan melepaskan setiap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan keluarga mereka, jika para pelayan gereja sendiri juga harus berjuang untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pendeta Arlianus menyampaikan bahwa setiap gereja, sekecil apapun, ia melihat dirinya tetap memiliki roti yang dapat dibagikan kepada yang lain. PGI dengan semua kelengkapannya perlu mengambil peran menginisiasi dan memfasilitasi oikumene dalam aksi. Sehingga ketika kita kembali ke tempat masing-masing, kita tidak hanya membawa pulang dokumen teologis, melainkan juga MOU. Keempat, gerakan keesaan dan lembaga konfesional. Pendeta Arlianus menyatakan bahwa dengan keyakinan akan nilai-nilai luhur dalam membangun relasi dengan semua pihak, kita harus mengatakan bahwa relasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga konfesional ini tidak bersifat setara. Sebab di dalam PGI berhimpun gereja-gereja dengan aneka konfesi.
Pendeta Arlianus menyoroti bahwa lembaga-lembaga seperti PGLII, PGPI, PBI, Advent, Bala Keselamatan adalah lembaga-lembaga konfesional, bukan ekumenis. Lembaga-lembaga tersebut setara misalnya dengan Persekutuan Gereja-Gereja Reform di Indonesia atau Persekutuan Gereja-Gereja Lutheran di Indonesia. Penempatan lembaga-lembaga tersebut sebagai aras telah menimbulkan tantangan tersendiri dalam kaitan dengan relasi dengan lembaga-lembaga di luar gereja, termasuk pemerintah, dalam memperjuangkan hak-hak umat Kristiani dalam menerima manfaat APBD. Nah, ketegasan dan kejelasan rumusan tata gereja setiap gereja anggota dalam menangani perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul menjadi sangat penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Sehingga keesaan dalam kepelbagaian itu benar-benar menjadi nyata. Yang tak kalah penting adalah kemampuan menahan diri dari para pimpinan gereja dan upaya menemukan jalan ketiga yang baik bagi semua pihak. Ya, mengapa terjadi sekali lagi sampai sekarang apa yang saya katakan tadi belum dapat kami respons dengan baik, belum terselesai karena masing-masing pimpinan gereja itu mengatakan yang paling benar, yang paling sah kami. Ya, kalau tidak arif dalam menahan diri, maka ini akan menjadi persoalan sampai Tuhan Yesus datang. Nah, saya kutip pasal 5. Ya. PGI mewujudkan keesaan dengan DKG. Ini ketua timnya ada di sini. Gereja-gereja anggota PGI berusaha mewujudkan keesaan gereja dalam keperbagaiannya di Indonesia dengan menerima dan memberlakukan dokumen keesaan gereja, yakni pokok-pokok panggilan dan tugas bersama, pemahaman bersama iman Kristen, komitmen keesaan gereja serta tata dasar dan tata rumah tangga PGI. Di sela kegiatan Rakernas, tim YKB mewawancarai dua peserta Rakernas yaitu Pendeta John Asihua sebagai Ketum PGIW Kalimantan Selatan dan Pendeta Marji Ririhena Dewana sebagai Ketua 1 PGIW Jawa Barat yang menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka pasca Rakernas. Demikian wawancara kami. Harapan kami bersama setelah Rakernas ini ialah sinergi selama 3 hari ini nanti berupa keputusan dan juga berupa rekomendasi itu benar-benar dapat diejawantahkan di wilayah masing-masing sehingga gerakan dan kebersamaan ekumenis ini bisa sungguh-sungguh hidup dan juga menolong keberadaan wilayah di mana semua anggota itu berada sehingga bisa menjadi berkah bagi semua orang. Jadi memang Rakernas ini adalah hadirnya PGIW dari seluruh Indonesia bersama dengan SAG. Jadi sharing bersama tentang konteks lokalitas kita dapat menjadi pelajaran baik bagi setiap konteks untuk memetik hikmah dari semua hal yang dikerjakan di lokal masing-masing dan kemudian saling belajar tapi juga apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kemudian kalau dalam Rakernas ini kemudian juga ada yang namanya sharing-sharing dari materi-materi yang ada, itu juga men-trigger kita untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan konteks yang ada. Demikian kabar oikumene dari YKB untuk gereja-gereja di Indonesia.